Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Primatika Privat Matematika. Baik adik-adik, kita lanjutkan lagi video pembahasan prediksi dalam tanda kutip bocoran ujian nasional SMA tahun 2020 untuk Matematika IPS part kedua. Seperti apa soal yang sudah kami siapkan? Yuk simak pembahasan berikut ini. Nomor 9, daerah hasil fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 12 untuk daerah asal x di mana x lebih dari sama dengan min 3 kurang dari sama dengan 0, x-nya bilangan real adalah K. Kalau ada seperti ini adik-adik, kalian kan diminta mencari daerah hasil ya, fungsinya adalah ini, ya kan, daerah asalnya ini. Maka ketika kalian mencari daerah hasil, yang harus kalian lakukan adalah cari nilai fungsi untuk ujung-ujungnya ini ya, dan cari nilai fungsi untuk sumbu simetrinya, sumbu simetri dari fungsi ini ya. Oke, seperti apa? Yuk kita cari f min 3 ya, kita cari ujungnya ini ya. F min 3 berarti 2 dikali x nya diganti min 3 dikurangi 2 dikali min 3 dikurangi 12. 2 dikali min 3 kuadrat berarti berapa? 9 dikali 2 18. Ini kalau dikalikan jadi plus 6 dikurangi 12, maka hasilnya adalah 12 ya. Kemudian F0 kita masukkan, x nya diganti 0 semua, ganti 0, ini ganti 0 berarti kan tinggal tersisa min 12, berarti F0 nya adalah min 12 gitu ya. Kemudian yang terakhir apa? F min B per 2A, apa itu? Sumbu simetrinya ya, min B per 2A berarti apa? Min B, B nya adalah min 2, min dari min 2 berarti kan 2 ya, 2 dibagi 2 kali A, A nya adalah 2, 2 kali 2 4, maka kita harus mencari F setengah ya. Berapa F setengah? Kita masukkan, X nya kita ganti setengah ini ya, kali setengah dikurangi 12 berarti apa? 2 dikali 1 per 4, ini min 1 ya kan, kurangi 12 berarti apa? 2 kali seperempat berarti setengah dikurangi 13, maka jadinya min 12 setengah. Oke, nah untuk menuliskan hasil fungsi atau daerah hasil berarti begini, Y di mana Y lebih dari sama dengan yang di sebelah sini adalah yang paling kecil dari ketiga angka ini, min 12 dengan min 12 setengah berarti kan paling kecil min 12 setengah ya kan. Kemudian kurang dari sama dengan yang di sebelah sini adalah yang paling besar, berapa? 12. Oke, nah ini, maka jawabannya adalah E. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, next nomor 10. Diketahui fungsi f memetakan r ke r dan fungsi g memetakan r ke r dirumuskan dengan fx sama dengan x min 1 dan gx sama dengan x kuadrat plus 5x plus 6. Fungsi komposisi g bundaran fx adalah g. G komposisi f atau G bundaran f itu sama artinya dengan G fx ini ya. Nah sekarang sama dengan apa? G dalam kurung fx nya adalah x min 1 gitu kan, sama dengan berarti x dari G ini diganti dengan x min 1, sedangkan gx adalah x kuadrat plus 5x plus 6, jadi x nya kita ganti x min 1. Nah ini kan di kuadrat plus 5x berarti 5 dikali x min 1 gitu ya, plus 6. Oke, sama dengan x min 1 dikuadratkan berarti apa? X dikuadratkan jadi x kuadrat, 2 dikali x kali min 1 berarti min 2x, min 1 dikuadratkan 1 plus 5 kali x 5x, 5 kali min 1 min 5 ditambah
6. Oke, maka sama dengan X kuadrat min 2X ditambah 5X, jadinya plus 3X gitu ya. 1 dikurangi 5 min 4 ditambah 6 plus 2, maka jawabannya adalah ini. Maka yang tepat adalah D. Oke, berikutnya 11. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x plus 1 dan gx sama dengan x dibagi 3x min 2. Daerah asal fungsi komposisi G bundaran fx adalah G. Kita mencari daerah asal tapi dari fungsi komposisi ya. Berarti kita cari fungsi komposisinya dulu. G fx. Oke, fx-nya adalah 2x plus 1 ya. Nah, kalau seperti ini berarti X dari G kita ganti 2X plus 1. G-nya adalah X dibagi 3X min 2. Berarti X di sini ganti dengan 2X plus 1 ya. 3 kali X berarti 3 kali 2X plus 1 dikurangi 2 min 2. Oke, sama dengan 2X ditambah 1 dibagi dengan 3 kali 2X 6X. 3 kali 1 3 dikurangi 2 jadinya plus 1. Betul ya? Ini adalah G bundaran fx adik-adik. Nah, sekarang kalian diminta mencari daerah asal. Kalau mencari daerah asal dari fungsi bentuk pecahan seperti ini, itu syaratnya cuma satu adik-adik. Syaratnya cuma satu. Apa? Penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0 ya, supaya terdefinisi penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Artinya 6x ditambah 1 tidak sama dengan 0, sehingga 6x tidak sama dengan min 1 ya, atau berarti x tidak sama dengan min 1 per 6 ya. Udah, berarti daerah asalnya adalah ini. Semua nilai x asal x-nya tidak min 1 per 6, maka jawaban yang benar adalah A. Oke, berikutnya 12. Diketahui fx sama dengan 3x min 4 dibagi 2x min 5, di mana x tidak sama dengan 5 per 2. Dan f inverse seperti ini adalah inverse dari f gitu ya. Maka nilai dari f inverse 2 adalah E. Kalau bentuk seperti ini, inverse-nya gimana adik-adik? Ingat ya, kalau ada bentuk ax plus b dibagi cx plus D, maka bentuk inverse-nya ya tinggal kita tukarkan antara A dengan D, tetapi menjadi lawan. Lawan maksudnya apa? Tadinya plus jadi min, min jadi plus ya, sehingga inverse-nya adalah min dx plus B dibagi cx min A, ya kan? Bentuknya seperti ini. Maka kalau bentuk fx-nya adalah 3x min 4 per 2x min 5, maka inverse-nya jadi apa? Min 5 pindah ke atas jadi plus 5x min 4 ya, dibagi tadinya ini tetap 2x, tadinya plus 3 di sini pindah ke bawah jadi min 3. Oke, maka f inverse 2 x-nya tinggal kita ganti dengan 2. 5 kali 2 dikurangi 4 dibagi 2 kali 2 dikurangi 3, maka jadinya berapa nih? 10 kurangi 4 6 dibagi 4 kurangi 3 1 ya, maka jawabannya adalah 6, sehingga yang benar adalah E. Oke, next 13. Gambar di samping menunjukkan grafik fungsi titik. Oke, ini ada grafik fungsi kuadrat ya adik-adik ya. Grafik fungsi kuadrat seperti orang senyum, berarti mesti A-nya adalah positif ya. Nah, yang kita ketahui dari grafik ini adalah titik potong sumbu X. Ini, titik potong sumbu X, berarti apa ini? 2,0 dan 6,0 ya. Dan dia melalui titik lain di sini. Apa ini? 0,6 ya. Nah, kalau kita mau menyusun persamaan fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat, dengan diketahui dua titik potong terhadap sumbu X ya, maka rumusnya ini adik-adik. Fx atau Y ya, Fx atau Y itu sama dengan A dikali X dikurangi X1 kali X dikurangi X2 ya.
X1, X2 nya manakah? Ini adalah X1, ini adalah X2, gitu ya. Kita masukkan saja, Y sama dengan A dikali X min 2 kali X min 6. Nah terus A nya dapat dari mana? A nya dapat dari 0,6, ya kan? Ini X nya diganti 0, Y nya diganti dengan 6. Jadi Y ini kita ganti dengan 6, ya. X nya di sini kita ganti dengan 0. Oke, jadinya apa nih? A dikali berapa? 0 dikurangi 2 min 2 dikali min 6 berarti berapa? 12 ya. Ini 6 berarti A nya berapa? A nya 6 dibagi 12 berarti setengah, ya kan? Maka persamaannya gimana? Masukkan ke sini, A nya diganti dengan setengah. Oke, maka jadinya Y sama dengan setengah dikali X min 2 kali X min 6, ya. Ini kita kalikan, ya, gantian. Maka jadinya apa? Setengah kali X kuadrat, ini kita kalikan min 6X, ini kita kalikan min 2X, ya kan? Kita kalikan lagi plus 12, ya. Maka Y sama dengan setengah dalam kurung dulu, ini X kuadrat, ini berapa nih? Min 8X ditambah 12, atau sama dengan apa? Kalau kita kalikan setengah semua, berarti setengah X kuadrat, setengah dikali min 8X, jadinya min 4X, ya. Setengah kali 12 plus 6. Nah ini jawabannya. Maka yang tepat adalah, nah ini D. Oke, jelas ya. Berikutnya 14. Persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi dalam kurung A plus 2X ditambah A sama dengan 0 mempunyai akar-akar P dan Q. Jika P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan 28, maka nilai A positif yang memenuhi adalah Q. Ingat tadi kalau akar-akar persamaan kuadrat itu misalkan P dan Q, berarti nilai P ditambah Q itu rumusnya apa? Min P per A, ya kan? Terus kalau P dikali Q apa? C per A, ya. Nah sekarang kalau P kuadrat ditambah Q kuadrat itu sama dengan apa? Sama dengan P ditambah Q dikuadratkan dikurangi 2P kali Q, ya. P kuadrat tambah Q kuadrat diketahui hasilnya 28, berarti ini 28 sama dengan P ditambah Q dikuadratkan, padahal P tambah Q apa? Min B per A, ya kan? Dari persamaan ini berarti A nya apa? 1, B nya berapa? Min dalam kurung A plus 2, ya kan? C nya berapa? C nya adalah A, ya. Tinggal kita masukkan P plus Q berarti min B per A, min dari min berarti plus, ya. Jadi A plus 2 dibagi 1 berarti kan A plus 2, betul ya, kuadrat dikurangi 2 dikali P kali Q adalah C per A, C nya A nya adalah 1, berarti A per 1 A, kan? Jadi 28 sama dengan A plus 2 dikuadratkan, jadi A kuadrat 2 kali A kali 2 4A, 2 kuadrat 4 dikurangi 2A. Oke, ini kita buat 0, 28 nya kita pindah ke kanan nanti. A kuadrat 4A dikurangi 2A berarti jadi 2A ditambah 4 dikurangi 28, maka jadinya A kuadrat ditambah 2A dikurangi berapa nih? 24, ya. Nah kemudian kita faktorkan. Nah maka A nya berapa nih? 6 kali 4 plus 6 sama min 4. 6 dikali min 4 kan min 24, ya. Sedangkan 6 ditambah min 4 itu 2. Cocok ya. Nah masing-masing kita samakan dengan 0.
Maka kalau A ditambah 6 sama dengan 0, maka A nya berapa? Min 6. Sedangkan A min 4 kita samakan dengan 0, maka A nya adalah 4. Nah, A yang diminta adalah A positif, berarti jawabannya adalah yang A sama dengan 4, sehingga yang benar adalah D, gitu ya. Berikutnya, hasil penjumlahan suku ke-5 dan ke-7 sebuah deret aritmetika adalah min 20. Jika suku ke-12 deret tersebut adalah 14, jumlah 100 suku pertama deret tersebut adalah Q. Yang diketahui di soal suku ke-5 ditambah dengan suku ke-7 itu sama dengan min 20. Kemudian suku ke-12 sama dengan 14. Oke ya. Yang ditanyakan adalah S100. Ya. Kalian bisa menggunakan cara biasa, pakai A ditambah B gitu ya. Tetapi gini, saya tunjukkan. Ini kalau antara U5 dan U7, tengah-tengahnya berapa, Adik? U6 ya, U6. Berarti U6 itu sama dengan min 20 dibagi 2, tengah-tengahnya. Berarti apa? Min 10, itu ya. Nah, kalau sudah begini, kita tahu U6 dan U12, maka bedanya berapa? Beda adalah 14 dikurangi min 10, berarti berapa? 14 dikurangi min 10 ya, dibagi dengan 12 dikurangi 6. Ini ya, kalau kalian bingung bisa lihat video saya tentang mencari beda ya. Jadinya berapa? 24 dibagi 6, ya kan? Berarti sama dengan 4, bedanya adalah 4 ya. Nah sekarang kalau bedanya 4, A nya berapa? Kita tahu kalau suku ke-6 itu dibuat AB, jadinya apa? A plus 5, 5B ya, sama dengan min 10. Kalau B nya adalah 4 gini, maka A nya berapa? Berarti A nya sama dengan, ini 5 kali 4 20, kalau pindah ke kanan jadi min 20, berarti A nya adalah min 30. Oke. Nah, sekarang S100 berapa? S100 adalah 100 dibagi 2 dikalikan 2A, berarti apa? 2 kali min 30, ya kan? Ditambah N-1, berarti apa? 100 dikurangi 1 dikali B, B-nya 4, ya kan? Maka jadinya berapa? 50 dikali, ini berarti min 6, 60 ditambah 100 dikurangi 1 dikali 4, berarti berapa? 400 dikurangi 4 ya. 400 dikurangi 4 berarti 396. Oke, maka sama saja dengan apa? 50 dikali berapa nih? 336. Oke, jadinya berapa? Sama dengan 16.800. Oke, maka jawaban yang tepat adalah A. Itu ya. Next, nomor 16. Seorang petani tomat mencatat hasil panen 10 hari pertama. Setiap hari hasil panen mengalami kenaikan dimulai hari pertama, kedua, ketiga, berturut-turut 10 kilo, 13 kilo, 16 kilo, dan seterusnya. Jumlah panen selama 10 hari pertama adalah, oh gampang nih berarti ya. Ini berarti hari pertama adalah A, ya kan? Ini berarti bentuknya aritmetika ya, karena pertambahannya tetap bertambah 3, 3, 3 gitu kan. Jadi bedanya berapa? Bedanya adalah 13 kurangi 10 atau 16 kurangi 13. Jadi bedanya 3. A nya 10, bedanya 3. Maka kalau kita mencari jumlah panen selama 10 hari, artinya kita diminta mencari S10. Maka 10 dibagi 2 dikali 2A, A nya adalah 10 ditambah N-1, berarti apa? 10 dikurangi 1 dikali B, B nya 3. Oke, maka jadinya apa? 5 dikali 20 ditambah berapa nih? 30 kurangi 3, 27 ya.
maka sama dengan 5 dikali berapa? 47 sama dengan 235 kg. Oke, maka jawaban yang tepat adalah B. Ya. Oke, demikian dulu adik-adik untuk part yang kedua. Kita akan segera melanjutkan part yang ketiga. Tetap stay di Primatika, jangan kemana-mana. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.